Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang dan dalam segmen At Large kali ini kita akan bahas terkait dengan tuntutan para serikat petani terhadap pemerintah pusat untuk reforma agraria. Dalam rangka memperingati Hari Tani yang jatuh pada tanggal 24 September, ribuan petani mengadakan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Perwakilan petani yang tergabung dalam konsorsium pembaruan agraria serta serikat lainnya kemudian menemui sejumlah perwakilan DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI. Ada pula perwakilan menteri dari Kabinet Merah Putih dan audiensi ini membawa sejumlah tuntutan agar pemerintah pusat dan DPR RI segera mereformasi agraria tanah air. Lantas apa saja tuntutan dari para petani dan mengapa reforma agraria harus dituntaskan oleh pemerintah? Selengkapnya kita bahas pada hari ini pemirsa. Jadi pemirsa, aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan petani dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional yang ke-65. Pada 24 September lalu pemirsa, aksi dilakukan di sejumlah titik, salah satunya di depan gedung DPR RI. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Kartika yang menjadi perwakilan pembicara dalam audiensi dengan DPR mengatakan bahwa para petani menyoroti kebijakan yang berkaitan dengan politik pangan nasional tanah air. Para petani mengeluhkan taraf kesejahteraan mereka yang masih kurang karena masih adanya sumber pangan yang diorientasikan oleh badan skala besar, korporatisasi pertanian skala besar seperti food estate dengan sistem yang mengakuisisi lahan. KPA juga menyampaikan bahwa petani, nelayan dan masyarakat adat masih kehilangan akses tanah dan juga sumber daya akibat konsesi skala besar. Selain itu, pelaksanaan reforma agraria juga dinilai masih terhambat tumpang tindih regulasi. Klaim aset BUMN yang hingga saat ini lemahnya kelembagaan negara. Jadi butuh sekali untuk melakukan reforma agraria secepat mungkin. Dan pemirsa, ada sejumlah tuntutan dari petani yang diajukan ke DPR RI agar dilakukan oleh pihak dari pemerintah pusat. Kita tahu tadi tuntutan utama para petani adalah tercapainya reforma agraria dan tuntutan utama tersebut dijabarkan dalam 6 tuntutan. Di antaranya yang pertama adalah menyelesaikan konflik agraria. Ada sengketa kepemilikan, penguasaan, pengelolaan tanah, serta sumber daya alam antara masyarakat adat dan kelompok tani melawan negara serta korporasi. Adanya benturan antara hak atas tanah dengan proyek pembangunan infrastruktur dan eksploitasi SDA yang dipicu oleh ketidakjelasan hukum berujung pada kekerasan, intimidasi kepada petani, bahkan pelanggaran HAM yang perlu dituntaskan pemerintah. Kemudian kedua, membagi tanah objek reforma agraria atau TORA khususnya perkebunan dan kehutanan pada petani. Tentu ini juga berkaitan dengan keberadaan Satgas PKH yang mengembalikan lahan kepada negara diminta agar tidak mengembalikan tanah yang dikuasai oleh petani. Ketiga juga meminta Presiden Prabowo Subianto merevisi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Revisi disesuaikan dengan perubahan peraturan dalam pemerintah supaya performa agraria bisa segera dilaksanakan. Kemudian keempat juga adalah meminta revisi Undang-Undang Pangan, Kehutanan dan juga Koperasi. Ini juga berkaitan untuk revisi agar pemerintah tidak ketergantungan terhadap impor pangan dan segera tercapainya kedaulatan pangan di Indonesia. Kemudian kelima, meminta Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dicabut. Alasannya Undang-Undang Cipta Kerja tidak menciptakan lapangan kerja, justru membuat orang jadi sulit mendapatkan pekerjaan. Kemudian terakhir adalah agar reforma agraria tercapai, mereka menuntut dibentuknya Dewan Reforma Agraria Nasional dan juga Dewan Kesejahteraan untuk para petani. Nah, kemudian pemirsa kita akan juga bahas terkait dengan apa urgensi dari reforma agraria itu. Nah, dalam audiensi ini pemirsa, kemarin pada tanggal 24 September 2025, audiensi turut dihadiri juga oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Ada Menteri ATR BPN, Menteri Kehutanan, Menteri Pariwisata, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta PLT BUMN dan juga Kepala Staf Kepresidenan sebagai perwakilan dari pemerintah pusat. Sejumlah hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam kompleksnya konflik agraria ini adalah banyaknya lahan sawah yang masuk ke wilayah perhutanan. Ini disampaikan oleh Menhut Raja Juli Antoni. Kemudian juga ada permasalahan soal pemetaan wilayah yang juga menemui hambatan karena One Map Policy atau kebijakan satu peta yang digagas oleh Kementerian ATR BPN yang belum rampung hingga saat ini. Kebijakan peta tunggal ini nantinya bisa menjadi acuan yang akurat untuk persoalan batas tanah. Menteri ATR BPN Nusron Wahid juga mengatakan hingga saat ini One Map Policy juga
baru jadi untuk satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi. Skalanya adalah 1:5.000 untuk tingkat akurasinya. Dan selanjutnya yang sedang digarap adalah Pulau Jawa dan juga Sumatera untuk One Map Policy ini. Kemudian upaya lainnya pemirsa adalah dilakukannya oleh Kementerian ATR BPN setuju dengan adanya redistribusi tanah. Untuk itu hingga saat ini Kementerian ATR BPN belum menandatangani satupun pembaruan hak guna usaha. Pusat juga akan memberikan pemirsa seluruh arahan kepada bupati di Indonesia untuk moratorium sawah yang tidak boleh dialihfungsikan. Ini juga berkaitan dengan kesejahteraan dan juga keadilan untuk para petani di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan timpang tindih aturan di BUMN, PLT Menteri BUMN Doni Oskaria juga menyebut kemarin dalam audiensi bahwa BUMN juga akan bekerja sama dalam pengelolaan aset yang bisa memberikan nilai tambah untuk para petani. Kemudian juga ada tuntutan terkait dengan realisasi program pemerintah seperti MBG dan juga Kopdas yang melibatkan masyarakat adat, petani dan juga nelayan di Indonesia. Nah, kemudian seperti apa respons dari DPR dalam audiensi tersebut? Ada kesimpulan 3 yang diambil oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan bahwa DPR menerima seluruh tuntutan petani dan akan melakukan 3 hal utama. Yang pertama adalah DPR RI mendorong pemerintah untuk merampungkan One Map Policy dan juga merapikan desain tata ruang untuk peta. Kemudian juga DPR akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Dan yang terakhir adalah DPR akan membentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada tanggal 2 Oktober 2025 mendatang. Nah, pemirsa, itulah pembahasan dalam apa saja tuntutan dari para serikat petani kepada pemerintah pusat untuk segera mereforma agraria. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.